kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan dengan luar biasa. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di saat kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya lagi katakan hai. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Allah. Kita ulang dari awal ya. Saat kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Katakan, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Allah. Baik, katakan hai. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya. Sekali lagi kita ulang dari awal ya. Saat kau gembala menjaga dombanya, semuanya katakan, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Allah. Sekali lagi katakan hai. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Allah. Sekali lagi katakan hai. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Katakan, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Adik-adik, Tuhan mengasihi kita. Mari semuanya kita mau lompat untuk Tuhan. Tuhan mengasihi kita, adik-adik. Sama-sama kita mau nyanyi pujian ini ya. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Semuanya Tuhan kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua cintaku. Semuanya jam. Ku punya masa depan, penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku. Semua yang katakan asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Semuanya jam. Kamu katakan Tuhan mengasihiku. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku.
depan, penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku. Semuanya tepuk tangan, katakan. Asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidup. Semuanya jam. Ku punya masa depan, penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku. Asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidup. Katakan, ku kan berlari, bukan berlari mengejar cita-ku. Ku yakin Tuhan menopang hidup. Ku berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, adik-adik, saat ini kita mau menyembah Tuhan. Dimanapun adik-adik berada, kakak ajak adik-adik untuk angkat tangannya yang tinggi. Kita mau katakan, kita mau undang Tuhan Yesus ke dalam hati kita. Mari kita lagu ini dengan sungguh-sungguh. Sama-sama katakan. Hembuskanlah nafasmu, penuhiku. Setiap musim hidupku kau sertaku. Ku arahkan mataku padamu. Segenap jiwa dan hatiku, katakan, berseru, Yesus, kau di dalamku, kau besertaku, kau besertaku. Kan ku serahkan segalanya untuk jadi sepertimu. Nah, kita akan lakukan penyembahan ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Sama-sama katakan. Hembuskanlah nafasmu, penuhiku. Setiap musim hidupku kau sertaku. Ku arahkan mataku padamu. Segenap jiwa dan hatiku berseru, Yesus, kau di dalamku, kau besertaku. Ku serahkan dan ku serahkan segalanya untuk jadi sepertimu. Ku di dalammu, ku di dalammu, kau penyelamatku, kau penyelamatku. Katakan dengan sungguh-sungguh. Segenap hidupku ku jadikan persembahan yang hidup. Tiada kuasa yang dapat bisa
pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Tiada kuasa, tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku, kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku, kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Yesus, kau di dalamku, kau besertaku, kau besertaku. Kan ku serahkan, kan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. Ku di dalam-Mu, ku di dalam-Mu. Kau penyelamatku, kau penyelamatku. Segenap hidupku ku jadikan persembahan yang hidup. Dalamku Kau besertaku, kan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. Bukan kemuliaan bagi Tuhan. Saat ini kita mau berdoa. Adik-adik yang di rumah, silakan berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengasihi kami. Terima kasih karena hari ini kami bisa dapat beribadah, menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah mau datang ke dunia ini, masuk ke dalam hati kami dan menjadi hadiah terindah kami di bulan Desember ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai firman Tuhan. Tuhan berkati hati kami supaya kami sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekali lagi Merry Christmas. Oke, di Natal yang luar biasa ini kita mau belajar hal yang luar biasa juga. Oke, hari ini kita belajar tentang apa ya? Oke, udah ada kan? Semoga adik-adik bisa baca sama-sama dengan Kak. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. You are chosen. Ya, kamu sudah terpilih. Sudah dipilih. Dipilih siapa sih Kak? Ya, tapi sebelum belajar Kakak mau kasih cerita dulu. Adik-adik Kakak itu ya waktu SMA, Kakak tuh pengen banget yang namanya ikut mau jadi apa? Paskibraka. Tapi sayangnya Kakak nggak bisa terpilih karena apa? Ya kakaknya kurang tinggi. Kalau menjadi paskibraka tuh kan harus tinggi, tegap. Ya tinggi badan kakak kurang. Kakak sedih nggak? Pasti sedih dong karena kakak tidak terpilih untuk menjadi anggota paskibraka. Adik-adik juga pasti merasakan yang namanya sedih, tidak terpilih. Soalnya di sekolah mau itu ikut lomba matematika. Ya kan nilai matematikanya kalau ujian selalu dapatnya 30. Ya nggak bisa. Terus adik-adik pernah lihat yang namanya mau jadi anggota pemain apa? Main basket. Main basket kan pasti harus yang tinggi-tinggi. Terus pas lagi di sekolah mau ada pemilihan anggota basket. Udah pada ngantri. Pas dipilih, udah semuanya udah dipilih.
Giliran adik-adik pas, ya maaf, tinggi badannya kurang. Pasti adik-adik akan merasa sedih. Tapi kabar baiknya adik-adik, untung saja untuk menjadi anak-anaknya Tuhan, anak-anak kita mau masuk ke kerajaan surga, kita tidak perlu diaudisi. Kurang tinggi, rambutnya kurang bagus. Tidak, Tuhan tidak pernah memandang yang namanya fisik adik-adik, latar belakang adik-adik, status sosial adik-adik, apapun masa lalu kita, apapun keadaan kita, Tuhan tetap memilih kita menjadi anak-anaknya. Sekarang bilang sama diri sendiri, bilang, terima kasih Tuhan sudah memilih saya menjadi anakmu. Ya, luar biasa adik-adik, kita punya Tuhan yang begitu luar biasa, yang tidak pernah memandang siapa kita, apakah kita orang kaya, orang miskin, kita tinggi, pendek, kurus, ataupun lebih besar sedikit. Tuhan tidak memandang itu. Oke, jadi kita adalah anak-anak kita yang dipilih oleh Tuhan. Mau baca ayatnya adik-adik? Ada ayatnya yang luar biasa dari Yesaya 41 ayat 9 bagian B. Sudah siap untuk baca adik-adik? Oke, yang sudah ada di sini kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ya adik-adik, apapun keadaan kita, Tuhan tidak pernah menolak kita, dia tetap memilih kita menjadi anaknya. Sekarang kita akan belajar lebih lagi. Kalau sudah siap belajar semua duduk yang manis, kita akan belajar lebih lagi. Yeay! Oke, adik-adik yang di rumah, kita akan belajar poin yang pertama, yaitu Tuhan akan mengangkatmu. Kita sama-sama katakan ya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tuhan akan mengangkatmu. Ya adik-adik, Ya. Tuhan akan mengangkat kehidupan adik-adik dan juga kehidupan kakak. Bukan berarti maksudnya di sini Tuhan mengangkat dengan tangannya. Tidak ya adik-adik. Tapi Tuhan memilih dan mengangkat kita menjadi kepala dan menjadi orang yang luar biasa. Di sini kakak mau cerita kisah tentang Yusuf. Adik-adik yang di rumah pasti sudah pernah mendengar ataupun membaca cerita tentang Yusuf. Yusuf adik-adik adalah anak dari Yakub. Yakub mempunyai anak sebanyak 12 orang. Dan salah satunya adalah Yusuf. Yusuf banyak sekali mengalami penderitaan, kesulitan di dalam hidupnya. Tapi hari ini kakak mau cerita singkat saja. Jadi ketika Yusuf dilahirkan, dia sangat dibenci oleh saudara-saudaranya. Saudaranya berarti ada 11 orang. Saudara-saudaranya sangat membenci Yusuf. Yusuf banyak sekali mengalami kesulitan, penderitaan dalam menjalani hidupnya. Dari mulai dia diejek sama saudara-saudaranya, dibenci sama saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, lalu dijual ke tanah Mesir. Dan tidak sampai situ adik-adik, ketika di tanah Mesir dia menjadi budak. Lalu dia digoda juga dengan istri Firaun, yaitu raja di tanah Mesir. Ketika itu Yusuf hanya melakukan setia, jujur, dan dia tahu bahwa yang pegang kehidupannya adalah Tuhan Yesus. Dan ketika itu adik-adik dia digoda oleh istri Firaun. Lalu dia dimasukkan ke dalam penjara. Sangat banyak sekali penderitaan yang dia alami. Tapi dia tetap baik hati, dia tetap jujur dan setia. Kemudian waktu itu Firaun bermimpi adik-adik. Dan orang yang bisa mengartikan mimpi itu hanya Yusuf. Tuhan sangat menyertai dan Tuhan senang dengan Yusuf. Tuhan memberkati Yusuf. Dia mengartikan mimpi dari Firaun. Lalu ketika itu singkat ceritanya, ketika dia menyelesaikan dan mengartikan mimpi Firaun, dia diangkat menjadi kepala
Luar biasa adik-adik penyertaan Tuhan. Ketika dia menderita sekali, tapi Tuhan tetap memilih dia, menyertai kehidupannya, bahkan memberkati dia menjadi orang yang terpenting di tanah Mesir. Nah, kakak mau katakan kepada adik-adik semua yang ada di rumah, ketika adik-adik merasakan tidak ada orang satupun yang mungkin menganggap kita, ataupun mungkin banyak yang meledek kita ketika kita melakukan kebaikan, kejujuran, banyak yang diejek, banyak yang mengejek-ejek kita. Tapi ingat adik-adik, Tuhan menyertai adik-adik dan Tuhan mengangkat adik-adik menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan memilih dan menyertai adik-adik semua yang ada di rumah. Nah, hari ini kita akan belajar poin yang kedua. Yeay, oke adik-adik. Pasti adik-adik di rumah pada kangen kado yang keren ini kan. Ya, kakak juga kangen kok sama adik-adik di rumah. Makasih adik-adik jadi terharu. Oke adik-adik, kita akan belajar poin yang kedua dulu. Kita baca bareng-bareng ya, 1, 2, 3. Tuhan bisa membuatmu melebihi kemampuanmu. Wow, apa tuh adik-adik? Nih kakak ada contohnya. Silakan kakak Vito dan kakak Bang Filipus. Kakak Bang Filipus, maju ke depan nih kakak kan. Peragakan apa sih Tuhan bisa membuatmu melebihi kemampuanmu. Coba Bang Filipus duduk di kursi dan kakak Vito akan mengikat tali. Sampai Bang Filipus itu gak bisa bergerak. Nah kakak di sini bukan sulap ya adik-adik. Kayak kan biasa kalau onsite kakak sulap ya, kali ini enggak. Ini kakak akan coba mencontohkan apa sih yang artinya Tuhan bisa membuatmu melebihi kemampuanmu. Wow, artinya apa ya? Nah, adik-adik, tali ini tuh ibaratnya tuh kayak masalah, kayak ejekan, kayak bully. Sehingga kalian tuh terikat gitu, gak bisa melepaskan diri sendiri. Coba Bang Filipus gerak-gerak, gak bisa ya? Bisa? Gak bisa. Gak bisa ya? Gak bisa bergerak. Bang Filipus gak bisa gerakin badannya sendiri. Makasih Bang Pito. Gak bisa gerakin badannya sendiri. Dia perlu bantuan. Nah sebab itu kakak bawa senjata. Kakak bawa alat. Nah dengan alat ini kakak bisa membuka tali tersebut. Coba kita lihat ya. Set. Tepuk tangan dulu dong adik-adik. Terima kasih Bang Filipus. Nah adik-adik, tali itu sama seperti masalah kita. Atau tali itu yang mengikat kehidupan kita. Seringkali di dalam kehidupan kita itu kita gak bisa yang namanya sembuh sendiri. Kita pasti ada namanya sakit hati, jengkel sama orang. Kita gak bisa memaafkan. Nah oleh sebab itu kita perlu bantuannya Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, nah gunting ini tadi tuh seperti Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan membantu kita, memberikan kekuatan pada kita sehingga kita bisa terbebas dari yang namanya ikatan. Ikatan apa? Sakit hati, dendam. Nah ketika kalian tidak mampu melewati sakit hati tersebut, Tuhan akan memampukan. Oleh sebab itu katakan adik-adik di dalam rumah, aku mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupanku. Nah ketika kalian mengandalkan Tuhan, Tuhan bisa membuat kalian melebihi batas kemampuan kalian. Sekarang di sini kita akan mendengarkan poin yang ketiga. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yeay. Adik-adik, hari ini kita mau belajar poin yang ketiga. Oke, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tuhan dapat memakaimu menyelamatkan orang lain. Gimana caranya ya Kak? Apa sih yang dimaksud menyelamatkan orang lain? Oh berarti aku harus sama seperti Tuhan Yesus. Aku harus disalibkan, aku harus mati bagi teman-temanku.
Tidak seperti itu adik-adik. Artinya adalah ketika kita mau berdoa bagi teman-teman kita membantu mereka, itu berarti kita sedang menyelamatkan mereka. Jadi adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan sangat mencintai kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Itu berarti Tuhan juga mau memakai kita, menjadikan kita alat untuk menyelamatkan orang lain. Misalkan di sekolah, misalkan juga di rumah. Kalian memiliki teman yang sedang sedih, yang merasa sedang kesepian, yang merasa sedang sendirian. Nah, kalian bisa membantu mereka, menyelamatkan mereka dengan datang, menemani mereka, memberikan pelukan, memberikan semangat, bahkan berdoa untuk mereka. Itu berarti kalian sedang menyelamatkan mereka. Jadi, kita bisa menyelamatkan teman-teman kita dengan tindakan, dengan kata-kata kita yang baik. Jadi adik-adik, mari kita mau menjadi sahabat bagi teman-teman kita untuk kita bisa menyebarkan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Kita bisa menjadi alat Tuhan untuk membawa mereka mengenal Tuhan lebih lagi. Menjadi mereka bisa kebahagiaan, mereka bisa boleh mengenal Tuhan lebih bahagia lagi di dalam Tuhan. Jadi adik-adik, kita mau menyelamatkan orang lain lewat tindakan kita, lewat kata-kata kita. Oke adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita yang luar biasa. Semua adik-adik yang ada di rumah, mari duduk yang manis. Kita mau sama-sama tepuk tangan ya di dalam rumah ya. Ya 1, 2, 3. Dokter J, Dokter J. Dokter J punya banget banyak alat kesehatan. Salah satunya Sally, stetoskop. Dan itu yang biru adalah si IC, ice pack. Kemudian ada yang berwarna coklat, itu adalah si kalen kasa. Yang kuning siapa itu? Itu adalah si Juti. Juti apa tuh Kak? Alat pengenjut. Jadi Dokter J ini memberitahu kepada mereka bahwasanya, hai peralatan medisku, kamu adalah peralatan kesayanganku. Mana ya peralatannya ya? Coba kita cek dulu sebentar. Itu dia ada peralatannya. Ternyata ada stetoskop, ada kain kasa, ada ice pack, dan juga ada alat pengenjut. Semua dibilang, kalian akan membantuku menyelamatkan semua pasien. Wah, dokter berkata demikian. Yes. Mereka ditinggalkan begitu saja. Si stetoskop kemudian berkata, apakah teman-teman ingat 1 bulan yang lalu kita sudah menyelamatkan siapa ya? 1 bulan yang lalu ternyata mereka bukan menyelamatkan, tetapi ada korban. Karena kenapa? Si Juti tidak berhasil menjalankan tugasnya. Ketika dia mau dipakai, habis baterainya, pasiennya tidak terselamatkan. Si Juti pun mau, aku tidak suka, aku tidak berguna, aku tidak mau. Kemudian dia turun dari kasurnya, dari tempatnya, dia turun kemudian, dia pergi. Aku alat yang tidak berguna, aku tidak bisa. Dan dia pergi meninggalkan begitu saja adik-adik. Dokter kemudian masuk kembali ke dalam tempat peralatan alat kesehatannya. Dia cari lagi, kemana ini? Ternyata ada yang hilang. Siapa yang hilang? Itu dia, si Juti yang kabur. Ternyata Juti pergi meninggalkan lokasi tempat di mana mereka seharusnya berada. Juti tidak tahu bahwa Dokter J sudah memilih dia dengan sempurna. Dia pergi begitu saja. Kemudian Dokter J mencari. Dia pergi, dia turun, dia lihat ke kanan kiri kemana. Ternyata akhirnya ketemu dengan si Juti. Dan kemudian dibilang, Juti, kamu adalah temanku, kamu adalah partnerku. Ingat, aku sudah memilih kamu untuk membantuku menyelamatkan
pasien dan juga manusia. Si Juti berkata, tapi, enggak, aku sudah memilih kamu, sudah menjadi bagian daripada timku. Kamu harus ikut aku untuk menyelamatkan. Wah, kemudian si Juti berpikir keras. Dia, aduh, aku ini aku bingung. Si Teti bilang, Juti jangan takut sebab kamu sudah dipilih. Kita semua sudah dipilih oleh Dr. J. Jadi kita pasti bermanfaat dan berguna. Terdengar suara alarm. Pup, 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 pup. Oh, alarmnya pup, 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 pup. Pip, 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 pip. Ternyata ada pasien yang tertabrak. Aduh, bagaimana ini? Semua mendengar jantungnya si Juti berdegup-degup. Padahal dia alat pengejut jantung. Dia juga punya jantung ternyata adik-adik. Dia berdegup-degup. Aduh, bagaimana ini? Apakah aku bisa selamatkan atau aku tidak bisa selamatkan? Itu ternyata ada seorang pasien wanita kecil terbaring. Matanya merem dan rambutnya hitam. Dia sang dokter kemudian berkata, Dr. J, Juti, aku butuh bantuan kamu. Kita harus sadarkan nona kecil ini supaya nona kecil ini bisa bangkit. Si Juti kemudian berdegup lebih kencang. Aduh, apakah aku bisa menyelamatkan? Kemudian dia dengan berani, dia dengan bergetar, tangannya bergetar. Dia masukkan itu ke dalam dada anak kecilnya dan 1, 2, 3. Aku jadi 1, 2, 3. Just. Wah, 1, 2, 3. Just. 1, 2, 3. Just. Yang tadi anak kecil nona manis tersebut tertidur pulas akhirnya. Dan terdengar di suara alat medisnya. Tut, 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 tut. Wah. Dan si Juti ternyata dia berhasil menyelamatkan nona kecil tersebut. Waduh, adik-adik, karena si Juti mengerti dan sudah diberi pengertian oleh Dr. J. Siapa Dr. J? Dr. Yesus. Wah, jadi ingat adik-adik, di menjelang Natal, di musim Natal ini, Tuhan Yesus sudah memilih kalian untuk menjadi anak-anaknya yang luar biasa. Tugas kalian adalah untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus kemanapun adik-adik berada. Dah. Wow, luar biasa banget adik-adik. Hari ini kita belajar bahwa kalian semuanya sudah dipilih. Dipilih oleh siapa? Oleh Tuhan. Jadi jangan khawatir adik-adik. Ketika ada teman-teman kita mengatakan hal-hal buruk kepada kita, tenang saja. Kamu bisa menjadi yang luar biasa, kamu bisa menjadi kepala dan bukan lagi menjadi ekor. Kamu bisa yang terbaik di antara semua orang. Karena apa? Karena Tuhan sudah memilihmu dan karena Tuhan mengangkatmu. Dan ingat, Tuhan ingin engkau menyelamatkan orang lain. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa bersama-sama. Lipat tanganmu, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memilihku. Aku percaya aku bisa menjadi kepala dan bukan ekor. Aku bisa naik dan bukan turun. Karena Tuhan sudah memilihku menjadi orang-orang yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan semua adik-adik yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, terima kasih sudah mengikuti ibadah Star Station secara online. Oke adik-adik, hari ini juga kakak mau mengingatkan kembali kalau minggu depan kita masih ada ibadah secara online. Ya, ibadahnya di tanggal 29 Desember 2024 jam 9.30 pagi. Ya adik-adik bisa ibadah secara online. Oke adik-adik, sampai ketemu di ibadah online minggu depan.